Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tri Oktaviani, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Jawilan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahap 1 Universitas Negeri Surabaya akan menampilkan video bimbingan kelompok dengan tema motivasi belajar dan teknik diskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih ya. Sebelumnya terima kasih sudah mau hadir pada hari ini. Kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa? Saya. Iya. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum melakukan kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alin ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sudah pada makan siang ini? Sudah. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, nanti Ibu minta yang Ibu sebut namanya ya. Kalian sebutkan hobi dan cita-cita kalian itu apa? Ya? Oke. Ya. Oke, kita mulai dari Alinda. Mana Alinda? Ya, hobinya apa Alinda? Menulis cerpen. Menulis cerpen. Cita-citanya? Jadi jaksa sama jadi penulis. Jaksa sama penulis. Oke. Kemudian Meprika. Mana? Oke, Meprika. Apa hobi dan cita-citanya? Penyanyi. Cita-citanya dokter. Cita-citanya dokter. Oke, suaranya bagus dong ya. Suka nyanyi. Oke, ikut eskul enggak di sini? Ikut eskul apa? PMR. PMR. Oke. Selanjutnya Febrianti. Oke, Febrianti. Apa hobinya Febrianti? Hobi dan cita-cita. Hobinya penulis, cita-citanya jadi seorang pramugari. Oke, penulis ya. Tadi sama kayak siapa? Alin. Oke, kemudian Alisa Nur Cahyani. Ya, oke Alisa. Hobinya Apa nyanyi, terus cita-citanya sama kayak Meprika, pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Oke, bagus ya. Terus Maya Nurmala. Oke, Maya. Hobi aku main alat musik, khususnya alat musik tradisional. Nah, cita-cita aku pengen jadi seniman. Seniman. Iya. Oke, di sekolah ikut eskul seni nggak? Ikut. Ikut. Oke. Maya. Oke, yang terakhir Sinta Aprilia. Oke, Sinta. Aku hobinya kayak suka baca baca novel. Terus kalau cita-cita sih pengen jadi anak hukum. Pengen jadi anak hukum. Oke, tadi kebanyakan cita-citanya ini ya, mau jadi penulis ya? Hobinya nulis semua ya? Iya. Oke, mudah-mudahan semua cita-cita apa yang kalian harapkan semuanya tercapai. Amin. Ya. Oke, tadi udah diabsen semua sama Ibu ya? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok? Belum pernah. Iya. Dan kalian tahu nggak apa sih arti dari bimbingan kelompok? Nggak tahu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok itu apa, ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu suatu kegiatan ya, layanan bimbingan dan konseling ya yang beranggotakan 6 sampai 10 orang ya. Kemudian dalam situasi kelompok. Nah, seperti kita sekarang ya. Nah, itu beranggotakan 6 sampai 10 orang gitu.
Oke, gimana paham? Tentang bimbingan kelompok. Oke, nah kemudian bimbingan kelompok itu terdapat asas-asas. Pertama ada asas kesukarelaan dan yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, kalau misalnya asas kesukarelaan nih, kalian datang ke sini ya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Itu ada rasa terpaksa tidak? Tidak. Tidak. Dengan senang hati? Iya. Oke, kemudian ada asas keterbukaan. Nah, ini kan nanti kita di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini menggunakan teknik diskusi ya. Nanti kita akan berdiskusi dan Ibu harap kalian semua ini semuanya aktif ya. Semuanya aktif ya dalam melakukan diskusi kelompok gitu ya. Semuanya harus terbuka, tidak ada yang diam saja ya. Semuanya harus aktif gitu. Ya, gimana, sudah paham mengenai bimbingan kelompok tadi? Sudah ya. Oke, nah kemudian gini deh, biar kita lebih semangat lagi ya, biar enggak tegang, kita akan melakukan ice breaking ya. Nah, ice breakingnya itu kalau misalnya Ibu bilang halo, kalian hai. Nanti kalau misalnya Ibu halo, kalian hai gitu ya. Biar kalian lebih semangat lagi. Oke? Oke, kita mulai. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke. Udah ya? Gimana, udah lebih semangat lagi? Udah. Nah. Oke, jadi gini, untuk hari ini ya kita akan membahas tema atau topik ya tentang motivasi belajar. Sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian ya. Tadi kan kita mau membahas mengenai topik cara meningkatkan motivasi belajar ya. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian, kalau misalnya kalian lagi malas belajar, terus semangat belajar kalian kurang, motivasi kalian lagi turun. Nah, cara meningkatkan motivasi itu kalian lakukan dengan cara apa? Coba, ada yang tahu? Ibu minta Alinda. Oke. Jadi kalau misalnya lagi males banget nih, biasanya kan kalau kita pulang sekolah tuh kayak lagi capek, apalagi habis eskul, paling langsung rebahan, terus pengen main HP, kan males banget kan kayak buka buku. Jadi kalau misalnya itu suka lihat video yang bikin kita itu termotivasi untuk belajar. Jadi kayak kalau kamu males-malesan aja sampai sekarang, kayak mau kapan gitu belajarnya gitu. Oke, bagus. Itu dari Alinda. Dan dari yang lainnya ada nggak? Ayo. Mungkin siapa tadi? Ayo, siapa? Ada lagi? Febri mungkin? Atau ya, yang itu tadi. Kalau lagi kalian kurang, lagi nggak semangat belajar. Nah, cara kalian ini naikin mood kalian gitu, biar kalian lebih semangat lagi. Mungkin diberi motivasi oleh orang tua. Iya, itu bisa. Terus ngelihat teman yang nilainya lebih tinggi daripada kita. Iya. Apa misalnya ya teman kalian nih dapat nilai ulangannya 80 gitu kan. Nah, kalian dapat nilainya misalnya berapa? 75. Misalnya lebih kecil dari teman kalian. Nah, itu juga bisa menjadi motivasi buat kalian gitu. Ya. Nah, kemudian tujuannya. Nah, tujuan diadakannya layanan bimbingan kelompok ini. Ya, pertama tujuannya itu nanti kalian dapat menyimpulkan pengertian dari motivasi belajar. Ya, kemudian ada kalian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar kalian. Nah, kemudian ada kalian dapat merancang strategi belajar untuk meningkatkan motivasi belajar melalui kartu motivasi, kemudian ada menganalisis dari tampilan video. Nah, itu tujuannya ya diadakannya bimbingan kelompok pada hari ini gitu. Ya. Baik, kemudian langkah-langkah dalam bimbingan kelompok ini ya. Pertama nanti Ibu meminta kalian nih ya berdiskusi, kemudian juga nanti setelah itu kalian menonton video, kemudian kalian beri kesimpulan apa yang kalian tonton ya.
pada video tersebut. Kemudian nanti kalian nulis kartu motivasi, ya, kartu motivasi. Kalian menuliskan kata-kata motivasi belajar. Kemudian juga ada kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya. Dan yang terakhir yaitu kalian mengisi lembar evaluasi. Gitu, ya. Itu langkah-langkah dalam kegiatan bimbingan kelompok. Dan kita di sini akan melakukan layanan selama 40 menit gitu, ya. Oke, dan jangan lupa tadi apa tugasnya, ya. Tadi diskusi, terus ada apa lagi? Mengisi lembar kerja peserta. Iya, terus menonton Video. ya. Terus apa lagi? Menulis motivasi. Ya, menulis kata motivasi. Motivasi. Gitu, ya. Gimana semuanya paham? Paham. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Nah, tadi itu kita akan berdiskusi tentang topik cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, ya. Pengertian dari motivasi belajar itu apa? Siapa? Alinda? Boleh. Jadi pengertian dari motivasi belajar itu adalah dorongan dari diri kita untuk mencapai suatu tujuan agar kita bisa menuju yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Oke, itu menurut Alinda. Pengertian dari motivasi belajar. Kemudian ada lagi? Ada, oke. Kemudian Ibu mau tanya nih, faktor-faktor yang mempengaruhi dari motivasi belajar. Faktor-faktornya apa aja? Nah, faktor yang Apa? dapat meningkatkan motivasi belajar adalah cita-cita atau inspirasi siswa, kemauan siswa, kondisi lingkungan siswa, dan juga minat siswa untuk belajar. Oke, bagus ya. Tadi itu pengertian dari motivasi. Tadi yang menurut Alinda itu sudah bagus ya. Nah, jadi motivasi belajar itu bisa saja dorongan yang ada di dalam diri kita gitu. Kemudian faktor-faktornya juga banyak ya, terutama dari faktor internal. Ada yang tahu faktor internal? Faktor internal yaitu Faktor yang ada di dalam diri kita. Kemudian faktor eksternal itu yang ada di luar diri kita. Kita contohnya seperti apa? Dari teman, keluarga, terus pacar bisa nggak? Bisa. Bisa gitu ya. Jadi ada faktor internal dan eksternal ya. Kemudian juga lingkungan itu juga mempengaruhi juga gitu ya. Kemudian ada ciri-ciri motivasi belajar. Ciri-cirinya seperti apa? Contoh contohnya tuh Ciri-ciri tekun gimana? menghadapi tugas. Terus Terus mempunyai semangat belajar tinggi. punya semangat belajar. Misalnya kayak senang belajar dan rajin belajar gitu. Terus sama memiliki tanggung jawab yang tinggi pada tugas-tugasnya. Sebenarnya masih banyak, cuman nggak bisa main sebutin satu-satu. Ya bagus. Apakah kalian seperti itu? Salah satu dari kalian, misalnya tekun, terus rajin mengerjakan tugas yang nggak pernah ditinggalin. Maksudnya tidak pernah menunda-nunda tugas gitu. Ada di sini yang suka menunda-nunda tugas? Ada. Biasanya berapa lama kalian menunda-nunda tugasnya? Hah? Seminggu. Dari guru mapel ngasih tugas, terus kalian ngerjainnya mepet-mepet gitu. Iya. Oh, gitu. Hampir semuanya ini. Iya. Iya. Oke. Tadi itu ya ciri-ciri tentang orang yang mempunyai motivasi belajar ya, tekun, tanggung jawab, terus punya semangat belajar yang tinggi gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih, cara meningkatkan motivasi belajar. Caranya seperti apa? Ya, Kayak buat agenda belajar, terus hindari gangguan belajar, cari suasana yang tepat, belajar sama temen, sama kayak dari niat sendiri, terus dorongan dari diri sendiri yang lebih kuat gitu. Oke, gitu ya. Kemudian dari yang lainnya apa cara meningkatkan motivasi belajar? Ada yang lain? Udah? Udah. Nggak ada. Oke. Ya, tadi itu kita diskusi mengenai motivasi belajar ya.
Tadi ada apa? Pengertian motivasi belajar, terus ada faktornya juga, terus ada ciri-ciri ya. Kemudian yang terakhir ada apa? Cara meningkatkan motivasi belajar. Oke. Nah, sekarang Ibu minta nih ya, kalian menonton video ya. Kalian menonton video, kemudian setelah itu kalian simpulkan ya. Simpulkan apa yang kalian pahami mengenai tayangan video tersebut. Gitu. Oke, silakan kalian buka videonya yang sudah Ibu kasih linknya untuk menonton video. Sudah? Sudah semua? Nah, oke, coba Ibu minta 2 orang buat memberi kesimpulan mengenai video tersebut, tayangan video tersebut. Siapa? Oke. Kayak kesimpulannya kalau bagi Lisa tuh kayak motivasi sangat berkaitan erat hubungannya dengan semangat belajar juga. Iya. Orang bisa memiliki rasa motivasi jika ada suatu keinginan atau kegiatan yang ingin ia lakukan. Dan kemudian ia mencoba untuk mengatakan pada orang yang ada di sekitarnya sehingga merasa termotivasi dari dirinya. Terus kita juga harus memikirkan ke masa yang akan datang gitu. Karena kita hidup di zaman yang berkembang mengikuti proses teknologi tanpa batas. Oke. Terima kasih. Siapa? Lisa. Alisa. Alisa. Dari Alisa. Mungkin dari yang lainnya? Aku, Bu. Oke, boleh. Kalau bagi Maya, video tersebut memberikan motivasi dan mengajarkan kita betapa pentingnya belajar dan menghilangkan rasa malas pada diri kita yang suka menunda-nunda waktu. Oke. Ada lagi? Mungkin satu lagi deh ya. Coba. Alinda, iya boleh. Dari video tersebut, kayak dari hal sekecil apapun itu jangan pernah menunda-nunda belajar, karena lama-lama pasti nantinya ke depannya kebiasaan kalau sering menunda-nunda. Oke, itu ya. Tadi menurut siapa? Lisa, terus Maya dan Alinda. Oke, gitu ya. Apalagi kalau misalnya sering menunda-nunda tugas tadi itu ya, itu nggak baik. Lebih baik kalau misalnya ada nih guru mapel hari ini memberikan tugas. Kalau bisa pulang sekolah ini kalian langsung mengerjakan tugas tersebut. Kalau nggak misalnya sebelum kalian tidur, ya. Contohnya habis sholat isya, ya biasa kalian habis sholat isya ngapain aja? Langsung tidur kah? Atau main sama teman? Langsung tidur. Langsung tidur. Terus lupa sama tugasnya. Kayak ngerjain dulu bentar gitu, terus langsung tidur. Gitu. Terus dan jangan dibiasakan juga kalau misalnya menunda-nunda tugas itu jangan dibiasakan mengerjakan tugas itu mepet-mepet. Ya, misalnya mungkin ada juga hari ini besok nih mata pelajarannya ada tugas. Terus kalian paginya kalian cepet-cepet ngerjain tugas. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Paling malamnya ya. Besok ada tugas, malamnya kalian ngerjain ngebut. Iya. Gitu. Oke. Terus juga tadi jadikan orang lain untuk menjadi dorongan atau semangat buat diri kita juga gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengisi ya, untuk menulis kata motivasi yang ada di kartu motivasi ini ya. Kalian nih kalian punya kata-kata motivasi atau kata semangat buat diri kalian itu seperti apa? Nanti kalian tulis di sini. Nanti Ibu kasih 3 sampai 4 ya. Nah, nanti kalian tempel di kertas ini ya.
Oke? Sudah semua? Sudah. Nah, nanti Ibu minta ya satu-satu dari kalian untuk membacakan ya, membacakan kata motivasi yang sudah kalian tulis. Oke, mau dimulai dari siapa? Dari Febri dulu ya. Febri, Alin, dan seterusnya. Gitu. Oke, silahkan Febri. Berdiri boleh, apa-apa. Iya, semua dibaca. Yang keras ya suaranya. Ya. Mungkin sekarang kalian menangis karena pelajaran, tetapi nanti akan menangis karena kebahagiaan. Kalau capek istirahat, bukan berhenti di sana. Akan ada kesuksesan lain yang menunggu. Banyak orang yang ingin pintar, tetapi sedikit orang yang ingin berusaha. Tidak ada kata terlambat bagi seorang yang mempunyai tekad. Udah, Bu? Oke, udah? Sudah. Oke, terima kasih Febri. Selanjutnya Alinda. Silahkan Alinda. Jadi, tetaplah belajar sampai kamu bisa mencapainya. Untuk diriku, tetap semangat ya. Mungkin proses saat ini sangat melelahkan, tetapi harus ada yang kamu kejar, yaitu mimpi kamu di masa depan. Jangan pernah menyerah sebelum mencapainya. Suatu kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya. Harus ada kerja keras dan usaha. Jika kamu lelah dengan belajar, maka kamu bisa merasakan pahitnya kebodohan. Oke. Baik, terima kasih Alin. Kita lanjut ke Sinta. Sinta, ayo Sinta. Anak muda yang malas belajar tidak pantas untuk masa depan yang baik. Katanya mau masuk jurusan yang diimpikan, tapi kok masih males-malesan kalau belajar. Semangat ya. Sudah? Sudah. Selanjutnya Meprika. Satu detik kamu bermalas-malasan, ribuan saingan masih di luar sana sedang belajar mati-matian. Belajarlah selagi ada kesempatan belajar. Jika kamu tak ingin merasakan perihnya belajar, maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan. Oke, sudah? Ya, terima kasih Meprika. Selanjutnya Maya. Maya. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Masa depan adalah milik mereka yang memulai tekadnya hari ini. Cukup. Oke, sudah? Terakhir. Apa Lisa? Lisa. Belajar tanpa keinginan merusak ingatan dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan. Tujuan besar pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi tindakan. Resep tidak memberitahu Anda apa-apa, teknik berasal dari kegunaannya. Pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Oke, sudah? Oke, sudah semua ya tadi ya. Nah, itu kata motivasi nanti boleh dibawa pulang sama kalian. Kalian tempel di kamar kalian. Ya, ketika kalian lagi males-malesan belajar, terus juga nggak semangat belajar, kalian bisa bisa lihat lagi ya kata motivasi yang sudah kalian tulis gitu. Ya? Ya. Oke. Itu tadi ya semuanya sudah menuliskan, sudah membacakan semuanya ya kata motivasi. Sekarang kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan itu juga sama nanti kalian bacakan ya atau presentasikan. Oke. Bentar, salah. Nih, salah. Febri Alinda. Sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, kalian itu nanti tulis ya. Itu ada 4 kolom ya. Yang pertama, pengertian dari motivasi belajar menurut kalian. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu apa aja ya. Kemudian ada ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Yang terakhir ada apa tadi? Cara meningkatkan motivasi belajar menurut kalian. Gitu ya.
Pengertian, kemudian faktor-faktor dan ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar. Terakhir, cara meningkatkan motivasi belajar seperti apa. Tadi kan sudah kita bahas ya. Udah semua ya? Sudah. Oke, ulangin lagi ya. Oke, sudah semua? Sudah. Nah, nanti Ibu minta perwakilan ya, dua dari lagi. Oke, nanti Ibu minta perwakilan ya dari kalian 2 orang ya. 2 orang untuk mempresentasikan LKPD-nya. Ya, coba Ibu, siapa yang mau? Saya. Febri, oke, Febri, berdiri Feb. Ininya di bawah. Oke, Febri, silakan. Yang keras, Feb. Pengertian dari motivasi belajar. Motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, faktor-faktornya cita-cita atau inspirasi siswa, kemauan, dan kondisi lingkungan siswa. Ya, Ciri, mempunyai tekad yang serius, rajin, dan tekun. Caranya, membuat kerja kelompok bersama teman, membuat agenda belajar. oke. Sudah, Bu. Bu, terima kasih Febri. Satu lagi, siapa? Oke, Maya. Silakan, Maya. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Ya. Faktor-faktornya terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dari diri kita sendiri, sementara faktor eksternal dari orang lain, misalnya keluarga dan teman. Nah, ciri-cirinya tekun menghadapi tugas, mempunyai semangat belajar tinggi, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Cara meningkatkan motivasi belajar yaitu membuat agenda belajar, menghindari gangguan belajar, dan cari suasana yang tepat untuk belajar. Oke, terima kasih Maya. Oke, tadi sudah ya perwakilan 2 orang. Silahkan ini LKPD-nya kumpulkan ke Ibu. Ya. Oke, ini sudah semua. Sudah. Oke, ini waktunya sudah habis ya. Sudah habis. Sebelum kita mengakhiri, Ibu meminta perwakilan dari kalian ya, satu aja untuk menyimpulkan hasil dari layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Boleh, silahkan. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, kayak kita lebih tahu lagi dengan kegiatan yang dilakukan sekarang. Terus kayak kita juga punya kayak motivasi juga dari pelajaran yang didapat hari ini. Kayak itu aja sih. Oke. Yang lain ada? Tidak. Udah. Oke. Kemudian manfaat. Apa manfaat dari siapa yang mau? Ya, Meprika. Kita bisa lebih tahu tentang motivasi belajar dan kita bisa memahami motivasi belajar tersebut. Oke, itu manfaatnya ya, manfaat dari kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Oke, kemudian terakhir, kesannya apa sih? Oke, Alinda. Kesannya itu senang bisa kumpul kayak gini karena bisa menambah ilmu yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Intinya seru aja gitu. Oke, terima kasih Alinda. Ya tadi ya kesimpulan, kemudian ada manfaat dan kesannya. Nah sekarang kesimpulan dari Ibu ya. Jadi kesimpulan pada hari ini tadi kita membahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah jadi
kalian ini yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya pengertian motivasi belajar itu apa, terus faktor-faktornya juga apa, terus ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar itu seperti apa ya. Dan yang terakhir, cara meningkatkan motivasi belajar itu seperti apa ya ketika kalian lagi malas belajar, lagi nggak semangat belajarnya gitu ya. Jadi kalian tahu nih, oh cara meningkatkan motivasi belajar seperti ini gitu ya. Terus juga tadi kalian sudah menonton video ya, video, mudah-mudahan itu terinspirasi bisa terinspirasi juga ya buat kalian. Kemudian ada kata motivasi juga tadi ya, itu boleh dibawa pulang. Jangan lupa kalian tempel di kamar kalian ketika kalian lagi malas, terus lagi lagi galau, lagi semangat, lagi galau, terus apa lagi? Lagi malas-malasan pokoknya ya, kalian bisa lihat kembali kata motivasi yang kalian tulis ya gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Dan mungkin nanti kalau misalnya setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini, kalian mau mau konsultasi atau mau melanjutkan konsultasi atau mau melanjutkan layanan konseling yang lainnya, atau misalnya mau ke ruang BK ya, mau konsultasi ke ruang BK silahkan ya. Nanti pintu BK selalu terbuka, kalian datang aja ya. Pokoknya mau membahas tentang materi ini, Bu, saya belum jelas nih materi tentang motivasi, ataupun mau curhat cerita ke ruang BK itu silahkan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini ya, kita tutup dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian, tadi udah Alinda, sekarang Alisa untuk mimpin doa. Ayo. Iya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini semuanya bermanfaat buat kalian ya. Amin. Baik, kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu minta kalian menulis evaluasi ya, lembar evaluasi yang terakhir. Centang-centang aja ya. Iya. Satu lagi ya. Oke, sudah. Kalian tulis nama kelas aja, nama kelas. Sudah? Sudah. Oke, sini kumpulin Ibu. Oke, makasih ya. Terima kasih. Udah, boleh kalian pulang. Sebelum pulang mau foto dulu.